Salam pemirsa, 7 Oktober 2024 tepat 1 tahun yang lalu, Israel mengalami salah satu tragedi terbesar dalam sejarah modernnya. Pada 7 Oktober 2023, militan Hamas dari Gaza melancarkan serangan teroris besar-besaran terhadap wilayah selatan Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang, termasuk ratusan warga sipil dan puluhan warga negara asing. Serangan ini menjadi salah satu peristiwa paling mematikan dalam sejarah Timur Tengah, memicu perang berkepanjangan yang masih berlangsung hingga hari ini. Serangan dimulai di pagi hari ketika ribuan roket ditembakkan dari Gaza ke berbagai kota di Israel. Hampir bersamaan, ribuan militan Hamas menyerbu perbatasan selatan Israel dengan menggunakan berbagai kendaraan, termasuk truk, sepeda motor dan bahkan para layang buatan Tiongkok. Dalam waktu singkat, lebih dari 1.200 nyawa melayang, termasuk 328 warga negara asing dari 25 negara, 5 diantaranya adalah warga Tiongkok. Tragedi ini juga menyisakan kesedihan mendalam di Nova Festival, sebuah festival musik perdamaian yang diadakan di Israel Selatan. Para militan Hamas menggunakan para layang untuk menyerbu area festival, menewaskan 360 pengunjung dari berbagai negara. Korban yang berjatuhan termasuk anak-anak, orang tua dan keluarga yang sedang merayakan kehidupan dan kebebasan. Serangan tersebut tidak hanya menjadi serangan terhadap Israel, tetapi dianggap sebagai serangan terhadap komunitas internasional. Dengan adanya warga dari berbagai negara yang menjadi korban, aksi teror ini menunjukkan bahwa ancaman militan tidak mengenal batas negara. Sejak serangan tersebut, Israel memulai operasi militer besar-besaran yang awalnya dinamakan Pedang Besi dan kemudian diubah menjadi Perang Kebangkitan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pidato pentingnya pada hari Senin lalu, menegaskan bahwa perang ini adalah perang untuk kelangsungan hidup Israel. Netanyahu menekankan, "Ini bukan operasi biasa, ini adalah perang untuk keberadaan kita, dan kita tidak akan berhenti sampai musuh dikalahkan." Dalam 1 tahun terakhir, Israel melaporkan kemajuan signifikan dalam upaya menghancurkan infrastruktur Hamas di Gaza. Menurut laporan resmi, sekitar 40.000 militan Hamas tewas dalam operasi ini, lebih dari 4.700 terowongan dihancurkan, serta lebih dari 1.000 situs peluncuran roket dinonaktifkan. Namun korban sipil juga tidak bisa dihindari, menimbulkan perdebatan internasional mengenai proporsionalitas serangan tersebut. Pada malam 6 Oktober 2024, Israel kembali melancarkan serangan udara ke Beirut, ibu kota Lebanon. Ledakan beruntun yang terjadi tampak seperti pertunjukan kembang api besar-besaran di langit Beirut. Israel juga menargetkan Hizbullah, sebuah partai politik dan kelompok militan di Lebanon. Dalam kurun waktu seminggu, 7 pejabat tinggi Hizbullah terbunuh, termasuk Hasan Nasrullah, sekretaris jenderal ketiga yang terbunuh pada 27 September 2024. Hizbullah tidak tinggal diam. Namun posisi kepemimpinan dalam partai tersebut tampaknya semakin rapuh. Spekulasi bahwa Israel akan melancarkan serangan terhadap Iran pada peringatan 1 tahun serangan Hamas semakin menguat. Terlebih setelah media sosial dipenuhi peta target serangan yang mencakup fasilitas nuklir dan militer Iran. Meskipun pada tanggal 7 Oktober 2024 tidak terjadi serangan, Iran sendiri bersiaga penuh, menutup bandara-bandara utama di negara itu sebagai antisipasi serangan Israel. Kabinet Perang Israel dilaporkan telah menerima daftar target serangan di Iran, termasuk fasilitas minyak, gedung pemerintahan, dan bunker bawah tanah pemimpin tertinggi Ayatullah Khamenei. Dunia kini menunggu perkembangan lebih lanjut karena ketegangan di Timur Tengah terus meningkat. 1 tahun setelah serangan teror besar-besaran yang menewaskan ribuan nyawa, dunia masih berada dalam bayang-bayang konflik. Sejarah menunjukkan bahwa dalam perang, korban sipil tidak bisa dihindari. Namun pertanyaan yang lebih besar adalah mengapa manusia terus berperang dan bagaimana kita bisa menemukan solusi untuk menghentikannya. Inilah renungan yang perlu dipikirkan oleh kita semua di tengah eskalasi yang terus berlanjut di Timur Tengah. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.